Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Hari ini kita menghitung hari kurang lebih sekitar 2 pekan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik. Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka akan menahkodai sekitar 282 juta rakyat Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi berkata transisi pemerintahan berjalan apik dan mulus. Sebelumnya pesan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemerintahan Prabowo mendatang bakal penuh dengan tantangan. Apa saja yang akan dihadapi Presiden baru? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Malam ini saya akan undang narasumber Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan langsung, yang pertama adalah Babe Haikal Hasan, mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selamat malam, Be. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, Be. Siap. Jadi semua berjalan mulus sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi tadi ya? Insya Allah. 20 Oktober, 2 pekan lagi. Bismillah, kita ngelihat akan ada suksesi kepemimpinan yang mulus. Mestinya seperti itu dan jangan sampai terputus. Kita udah pernah terputus dari masa Bung Karno ke Pak Harto. Begitu juga dari masa Pak Harto ke presiden berikutnya terputus. Begitu juga dari masa Pak SBY ke Pak Jokowi terputus. Mudah-mudahan hari ini tidak terputus. Dari masa Pak Jokowi masuk ke masa Pak Prabowo Subianto. Ini sejarah ya? Mudah-mudahan. Sejarah. Insya Allah. Tapi saya mau tanya, kok bawa noken nih? Mana tuh? Dari Papua? Oh bukan. Ini hasil kerajinan tangan dari Papua. Oh oke, benar ya? Yang sengaja saya promosikan. Oke. Jadi kenapa Babe tiba-tiba mendadak Papua nih? Karena yang ada di depan mata tas waktu berangkat tuh ini. Dan memang saya bilang mau tradisional dulu. Kirain ntar lagi mau nyagu Papua ntar kapan? Enggak. Karena bawa oleh-oleh buat Bang Aiman. Oke, baik. Terima kasih. Babe Haikal Hasan. Silakan, Be. Selanjutnya kita panggilkan politisi Partai Demokrat, Bung Andi Malarangeng. Apa kabar? Baik, Bung Andi, sehat selalu. Alhamdulillah. Ada yang tidak biasa. Kalau biasanya, ini kan kita lihat suksesi kepemimpinan. Tapi sekarang yang repot itu, bukan repot ya, minimal keliling-keliling lah. Pak SBY ke Pak Prabowo, Pak SBY ke Pak Jokowi, ada apa sih? Biasa kan bagus kalau ada tokoh-tokoh bangsa saling bertemu, saling berdiskusi, apalagi saling sharing. Pak Prabowo dengan Pak SBY kan kawan lama sejak di masa akademi militer dulu. Jadi kalau Gak ada apa-apa? Gak ada apa-apa, cuma sekali saling sharing. Misalnya kalau mau nanya-nanya soal bagaimana dulu pemerintahan, pembentukan pemerintahan, pembentukan kabinet, bisa saja kan bisa sharing-sharing dengan infonya presiden Pak yang pernah Prabowo menjadi presiden. Ya, oke. Presiden ke-6 Pak SBY ya. Ya. Lobby supaya PDIP bisa mulus masuk ke Pak Prabowo. Bilang ke Pak Jokowi bantulah supaya PDIP ini bisa masuk ke Pak Prabowo supaya legowo Pak Jokowinya. Benar nggak sih? Akal itu nggak sampai ke situ saya rasa. Tapi ini keyakinan kan? Kalau misalnya diskusi tentang bagaimana struktur kabinet yang baik, lalu kemudian supaya mulus transisi pemerintahan, boleh juga dong. Karena yang jadi mantan presiden kan nggak banyak di Indonesia ini. Jadi kalau mau diskusi dengan mantan presiden yang pernah menjadi presiden juga kan nggak banyak juga. Tapi satu hal, fakta nih. Yang didengarkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya Pak SBY. Itu fakta dong. Ya alhamdulillah, karena mereka kawan baik dari dulu. Jadi kalau ketemu, kalau kawan baik kan bisa cerita lebih santai, lebih informal tentang macam-macam hal. Oke, termasuk juga nanti mungkin menterinya juga kursinya bakal dapat tambahan banyak lah. Kali itu kita hanya Pak Prabowo yang tahu. Oke, kita berikan tepuk tangan Bung Andi Malarangeng. Selanjutnya, nah ini yang lama nggak pernah muncul ya. Tapi kali ini kita munculkan karena ternyata banyak insight-insight. Banyak informasi-informasi yang berada di belakangnya. Saya yakin pasti akan banyak informasi yang bisa digali dari
sosok yang satu ini. Bung Muhammad Roma Hurmuzi, politisi Partai Persatuan Pembangunan. Bung Romi. Apa kabar Bung Romi? Sehat selalu? Alhamdulillah. Jadi P3 selesai pemilu langsung merapat ke Pak Prabowo. Ya, hari ini saya kira semua akan Prabowo pada waktunya. Bahasa saya sederhana saja. Kalau kemudian nanti PDIP pun bergabung, jadi tidak menyisakan satu lagi. Tapi nggak ada oposisi dong, nggak sehat buat demokrasi. Rakyat akan tetap menjadi pengawas, dan itu baik untuk demokrasi. Tetapi memang saya mendapatkan informasi Pak Prabowo, saya akan fokus pada ekonomi, politik selesai sebelum saya naik. Maksudnya saya akan fokus pada ekonomi, politik akan selesai sebelum beliau dilantik. Oh, artinya bahwa semua pendekatan kepada semua partai politik memang dilakukan oleh Pak Prabowo bersama timnya tentu ya, bukan langsung Pak Prabowo dan tidak selalu langsung Pak Prabowo. Dan saya kira itu baik untuk bangsa ini, karena memang bangsa ini kan bukan bangsa parlementer. Artinya memang kepemimpinan presidensial itu membutuhkan dukungan parlemen yang kuat, dan kita perlu memberikan dukungan ini kepada Pak Prabowo dalam rangka membuat bangsa ini menghadapi tantangan-tantangan yang tadi dinyatakan Pak SBY begitu berat ke depan. Belum, udah nge-spill duluan ya. Politik sebelum 20 Oktober artinya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo besar kemungkinan, saya nggak bilang pasti ya, besar kemungkinan sebelum 20 Oktober. Keyakinan Bung Romi? Saya yakin 99,99%, kira-kira begitu. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan Bung Roma Hurmuzi. Bung Romi silakan. Selanjutnya, ini kita hadirkan pakar hukum tata negara Bung Refli Harun. Silakan Bung Refli. Yep. Refli, yep. bentar. Saya taruh ini dulu ya. Oke, silakan Bung. Oke, gimana? Coba kita ke depan dulu. Ini saya mau tanya dulu, ini bisa nggak coba di zoom sedikit nih? Forum aksi. Saya mau tanya nih, forum aksi emang nggak kapok-kapok? Ntar bikin aksi lagi dibubarin lagi, bikin aksi dibubarin lagi. Itu kan sebenarnya kan ada yang mau cari kredit poin, ada yang mau cari memancing ikan di air keruh. Sebenarnya targetnya mungkin bukan itu. Targetnya panggung belakang, cuman panggung belakangnya yang kita nggak bisa spill begitu. Maksudnya panggung belakang apa nih? Ini Pak dibubarin preman waktu itu kan gini. Jadi saya harus ceritakan dulu. Jadi Bung Refli, bukan Bung Refli ya, Bung Refli sebagai pembicara waktu itu ya. Iya, saya pembicara, narasumber, ada beberapa juga aktivis yang lain di mana Kemang. Di Grand Kemang. Kemang, oke. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba sejumlah preman datang membubarkan diskusi itu. Sekarang 9 orang tersangka. Ya. Dari si pemubar itu. Jadi itu intimidasi. Iya, saya bicara 3 skenario ya. Skenario pertama balas dendam. Balas dendam terkait apa nih? Maksudnya saya skenario, tapi bilang balas dendam siapa ke siapa kan rasanya terlalu blur kan. Yang kedua skenario konflik internal. Kan jangan lupa ini menjelang pembentukan kabinet nih. Ya kan? Ada yang mau didiskreditkan. Wah, ini nggak mampu menjaga keamanan dan lain sebagainya. Nggak usah dilanjutkan. Karena masa jabatannya pensiunnya baru 3 tahun lagi kan. Nah, yang ketiga pengalian isu. Jadi 99,99% tadi fufu fafa. Apa tuh? Bukan hanya pertemuan. Nggak tahu dia fufu fafa. Apakah Anda tahu fufu fafa? Tahu. Mancing-mancing. Nggak apa kaitannya sama fufu fafa pembubaran aksi? Begini, nanti saya jelaskan ya. Kalau secara hukum tata negara itu sebenarnya fufu fafa memenuhi syarat untuk tidak dilantik. Nanti ini baru opening udah begini nih. Nanti saya akan jelaskan rasionalitasnya dan dasar-dasarnya ya. Orang hukum tata negara kan nggak mungkin ngomong sembarangan. Perkara kemudian diikuti atau tidak itu soal politik. Nanti kita dengarkan. Tata negaranya akan selesai. Udah opening udah pinggir jurang nih, ngeri juga. Nggak apa-apa. Ini kan orang yang nggak punya kepentingan 20 Oktober. Kita tetap akan oposisi sampai masa jabatan Prabowo berakhir. Dan rakyat harus tetap bersuara. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Refli Harun. Silakan Bung Refli di sebelah sini. Selanjutnya kita panggilkan pengamat politik Bung Ray Rangkuti. Selamat malam Bung Ray. Iya. Jadi setuju apa yang disampaikan oleh Bung Refli tadi ya, bahwa pembubaran aktivis tuh bisa kemana-mana tuh, artinya bisa A, bisa B, bisa C. Yang mana ini? Pembubaran aktivis di diskusi aktivis di Kemang itu. Bung Ray waktu itu ada nggak ada ya? Ini karena mekanisme online sudah agak sulit. Sekarang pakai offline. Gitu. Kan online ini buzzer-buzzer kan nggak terlalu bekerja sekarang kelihatan ya. Entah kenapa saya nggak tahu juga. Akhir-akhir ini agak sepi
buzzer itu bekerja gitu. Hidupnya di media sosial ya. Saya kira karena buzzernya sudah nggak bekerja akan selesai. Kenyataannya berubah metode, nggak pakai buzzer sekarang, langsung orangnya didatangi. Langsung datang, offline. Okay. Jadi bukan lagi pertemuan online, offline sekarang gitu. Mudah-mudahan rakyat bersuara. Dan itu lebih mengerikan. Soalnya ancamannya ke rakyat bersuara kan. Kan kalau rakyat bersuara masih online kan pupu fafa kan. Kalau rakyatnya nggak jelas, ada yang ngaku, ada yang enggak ya kan. Mungkin bilang kalau rakyat bersuara masih ada, berarti menunjukkan demokrasi di negara ini masih ada, betul ya Bung Refy? Ya, itu jangan sekedar yang demo kemarin rakyat bersuara juga pakai ininya. Oh, suara rakyat, suara rakyat. Suara rakyat, suara rakyat. Bukan, kita nggak ada kaitan afiliasi dengan mereka. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan, Bung Ray Rangkuti. Nanti yang boleh, silakan. Dan last but not least, seorang tokoh yang juga aktif di media sosial, Bung Muhammad Said Didu. Silakan, Bung Said. Ini kalau bikin tweet di X ya, itu langsung trending. Terakhir Profesor Fufu Fafa, apa sih maksudnya? Tapi kita nggak bahas soal itu. Transisi 20 Oktober 2024, insya Allah Bismillah mulus. Saya berharap tidak mulus. Oh, kenapa? Ini beda sendiri. Untuk memperbaiki bangsa ini, seluruh kerusakan yang dibikin Jokowi harus diakhiri oleh Prabowo. Jadi Pak Haikal tadi menyatakan lanjutkan semua, enggak. Semua dia bilang mulus-mulus saja. Jangan estafet kan? Estafet yang bagus, tapi yang jelek ekonomi, pemecah belah bangsa, pelihara buzzer, terus influencer, membuang semua intelektual, itu harus diakhiri. Jadi salah satu cara untuk memberi bangsa adalah Jokowi, Prabowo harus berani bebas dari pengaruh Jokowi dan membuang semua kerusakan yang dibikin oleh Jokowi. Jadi saya nggak setuju kalau mulus-mulus saja. Harus berani mengakhiri. Nanti kita bicara soal. Tapi begini, ini ngomong buzzer terus kayak dendam pribadi, sering serang buzzer kayaknya. Kalau buzzer sih saya juga agak sepi nih. Oh, sekarang sepi buzzer, benar? Agak sepi. Jadi saya nggak ada. Berarti ini menunjukkan bahwa buzzer ini memang dipelihara. Oh, sekarang setelah pemeliharaannya nggak ada. Sekarang kan Bung Said Didu lebih banyak hidup, lebih banyak berhabitat di media sosial. Sekarang kerasa ya bahwa buzzer ini kok sekarang agak saya pikir berkurang 99,99%. Benar itu? Benar. Jadi ini yang saya heran, bos-bos buzzer juga berbalik menyerang sponsornya gitu. Jadi ini ada perbaikan lah ke depan kira-kira. Jadi nah belum cair atau belum cair katanya. Belum cair. Dan saya pikir mungkin juga sponsornya udah pindah juga gitu. Cari lagi. Nah, kita siapa tahu cari lagi sponsor baru gitu. Baik, kita berikan tepuk tangan pegiat media sosial Bung Said Didu. Dan pemirsa, semakin dekat dengan waktu pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sejumlah pekerjaan rumah dan tantangan di depan mata. Sementara Presiden Jokowi mengklaim transisi pemerintahan berjalan mulus. Berikut informasinya. Tepat 2 pekan lagi, Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra menegaskan, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menggunakan keputusan KPU. Pelantikan besok akan menggunakan seperti tradisi yang sudah berjalan, yakni kita akan mendengarkan putusan Komisi Pemilihan Umum, setelah itu pelantikan Presiden, kemudian nanti Presiden akan mengucap sumpah janji seperti dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 di hadapan Ketua dan para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden Joko Widodo yang akan segera pensiun mengklaim transisi pemerintahan dari era kepemimpinannya ke Prabowo Subianto berjalan mulus. Pak, soal transisi pemerintahan, Pak, siapa sejauh ini bagaimana, Pak? Berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Nggak ada masalah. Badan-badan yang perlu dipersiapkan sebelum pelantikan
Saya kira undang-undang juga bisa diselesaikan. Saya kira akan memuluskan keberlanjutan, akan melancarkan, nanti memuluskan juga di hari pelantikan tanggal 20 Oktober yang akan datang. Jelang waktu pelantikan presiden yang semakin dekat, rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri kian menyita perhatian publik. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak menampik bahwa partainya akan mendapat jatah kursi menteri. Insya Allah, tunggu aja. Ya, secepatnya. Ya, nanti diberitahu secepatnya. Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh kader Partai Demokrat dan masyarakat sukseskan transisi pemerintahan. Sekarang transisi antara Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Saya setuju, sukseskan transisi itu. Sukseskan. Ini etika politik. Bertumpuk permasalahan nasional menanti penanganan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Akan seperti apa langkah-langkah Prabowo dalam menahkodai lebih dari 282 juta rakyat Indonesia? Ya. Ini saya lihat ada mahasiswa di depan saya ini, ada hijau, ada biru. Yang biru mana nih? Baru mana? MNC University. Oh, di Jakarta Barat ya. Oke, nanti ada yang mau tanya dong. Nanti saya berikan kesempatan satu untuk bertanya ya. Kita berikan kesempatan untuk para mahasiswa yang malam hari ini datang ke Rakyat Bersuara. Yang hijau dari mana? UNJ, Universitas Negeri Jakarta. MNC University dan Universitas Negeri Jakarta. Dan isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali.